tentunya dengan keadaan sehat walafiat dan juga penuh semangat. Perkenalkan, saya Vivi Nailo sebagai pembawa acara dan juga moderator dalam acara spesial ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara seminar pengembangan diri dengan tema personal branding membangun citra diri di era digital. Yang terhormat, Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Dr. Taufikullah M.Hum, yang kami hormati, para dosen dan staf kampus Universitas Pancasakti Tegal, yang kami hormati pula, para peserta seminar dan seluruh tamu undangan yang hadir pada hari ini. Baik, memasuki acara yang pertama, yaitu sambutan singkat dari Rektor Universitas Pancasakti Tegal, Bapak Dr. Taufikullah M.Hum. Kepadanya kami persilakan. Pre-memori. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi inti seminar. Rekan-rekan sekalian, di era yang serba digital seperti sekarang, personal branding bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Baik kita sebagai mahasiswa, profesional, atau pelaku usaha, semua butuh membangun citra diri yang kuat, positif, dan otentik. Dan hari ini, kita akan belajar langsung dari narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi komunikasi dan konten kreator. Beri tepuk tangan yang meriah dan kita sambut Kak Aura Devi. Bagaimana Kak Aura kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin karena katanya sudah siap, tanpa berpanjang kata, kepada Kak Aura kami persilakan untuk menyampaikan materi pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan tentang personal branding. Jadi menurut teman-teman, personal branding penting nggak sih untuk mahasiswa dan kenapa? Jadi teman-teman, di era sekarang mahasiswa itu bukan cuma belajar, kita dituntut untuk punya identitas, punya arah dan punya image di mata orang lain. Dunia digital membuat semuanya terekspos, baik yang positif maupun negatif. Mau tidak mau, kita sedang membangun personal branding setiap hari, meskipun tanpa sadar. Karena itu personal branding penting untuk bikin orang lain tahu kita ini siapa sih, lalu bikin orang lain percaya kita punya kualitas, bikin dunia luar sama keahlian kita, bikin kesempatan magang, beasiswa, relasi, dan pekerjaan datang sendiri. Apa itu personal branding? Personal branding adalah cara kita menampilkan diri kepada dunia, bagaimana orang lain mengenal kita, menilai kita, dan melihat kita. Personal branding bukan pencitraan palsu, sok-sokan, dibuat hanya untuk terlihat keren, tetapi lebih kepada menampilkan versi terbaik dari diri kita, memperjelas nilai dan karakter, menunjukkan konsistensi keahlian, membangun reputasi jangka panjang. Apa yang membentuk personal branding? Ada beberapa bagian besar yang selalu dilihat orang. Yang pertama, value atau nilai diri. Ini hal-hal yang kamu pegang teguh, bisa disiplin, jujur, kerja keras, peduli sosial. Value penting karena orang akan mengenal kamu bukan dari pencapaian saja, tapi karakter yang kamu bawa. Lalu yang kedua ada passion atau minat utama. Apa yang bikin kamu betah belajar berjam-jam sih? Passion ini biasanya yang paling mudah dikenalkan ke publik. Misal fotografi, coding, desain grafis, public speaking, riset, dan lain-lain. Lalu yang ketiga ada skill atau keahlian. Ini yang bikin brand kamu punya bukti, terdiri dari hard skill seperti editing video, desain, data analisis, marketing, mengajar, riset, bahasa asing. Lalu ada soft skill, komunikasi, kepemimpinan, teamwork, critical thinking, manajemen waktu. Branding bukan hanya soal skill. Orang ingat kamu karena caramu bersikap. Apakah kamu komunikatif, serius tapi rapi, kreatif dan ceria, pendiam tapi terstruktur? Semua itu bisa menjadi bagian dari branding. Lalu yang keempat ada digital
dunia kerja dan kampus sangat penting, sangat sering mengecek aktivitas digital calon pesertanya. Lalu yang keempat ada jenis personal branding mahasiswa. Setiap mahasiswa itu punya gaya branding berbeda. Misalnya mahasiswa akademik yang aktif lomba, publikasi, riset atau jadi asisten dosen. Lalu ada mahasiswa organisasi, contoh hina, atau kampus. Mereka biasanya dikenal punya leadership yang kuat. Lalu ada mahasiswa kreatif yang bisa desain, fotografi, editing, dan konten. Lalu mahasiswa profesional muda yang menjadi freelancer, magang, brand ambassador. Lalu juga yang terakhir ada mahasiswa aktivis sosial di lingkungan, literasi, edukasi, atau komunitas. Semua bisa jadi branding, tinggal kamu pilih mana yang paling menguntungkan diri kamu. Lalu ada cara memulai personal branding. Langkah pertama ini kenali diri sendiri. Kalau kamu gak kenal dirimu, orang lain apalagi? Gunakan feedback teman atau bisa coba berbagai kegiatan dulu. Lalu yang kedua ini tentukan kamu mau dikenal sebagai apa sih? Contoh, mahasiswa komunikasi yang jago public speaking. Lalu ada mahasiswa IT yang punya ketertarikan dengan AI, mahasiswa pertanian yang senang membuat konten edukasi, mahasiswa yang aktif organisasi dan kuat di leadership. Lalu yang ketiga ada bangun portofolio dari hal yang kecil dulu. Portofolio itu bukti nyata, bisa berupa tugas kuliah yang bagus, proyek magang, event yang kamu handle, desain, video, artikel, coding, karya seni, sertifikat, dan dokumentasi kegiatan. Lalu yang keempat, perbaiki jejak digital. Minimal punya Instagram rapi, gak harus estetik sih, tapi clean. Lalu lanjutin yang lengkap. Hal ini bikin kamu lebih mudah ditemukan. Lalu yang terakhir ini ada konsisten. Branding kuat bukan dari hal besar, tapi dari upload konsisten, karya yang terus diperbaiki, komunikasi yang rapi, progres yang meningkat. Lalu ada tips anti minder untuk mulai branding. Yang pertama, semua orang dulu juga mulai dari nol. Lalu nggak ada yang memperhatikan kamu sedalam itu loh. Semua orang sibuk dengan hidupnya. Lalu fokus pada progres, bukan hasil instan. Mulai dari posting hal kecil, jangan bandingkan prosesmu dengan highlight hidup orang lain. Lalu contoh praktis personal branding untuk mahasiswa. Kamu bisa mulai dari dokumentasi kegiatan kampus, berbagi tips kuliah atau organisasi, upload karya, berbagai review buku, cerita pengalaman magang, edukasi ringan sesuai bidang. Tanpa sadar, orang akan mulai mengenal kamu. Oh ini tips. Lalu yang terakhir itu personal branding. Personal branding tentang siapa kamu, apa yang kamu bawa, apa yang kamu lakukan secara konsisten, apa yang ingin kamu capai, bagaimana kamu membawa pengaruh. Sudah Kak, sudah. Luar biasa sekali ya untuk materi kita di hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Aura atas materi yang inspiratif dan membuka wawasan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa mengangkat tangannya. Dimulai dari Kak Rahel dulu, Kak Rahel, sebelah sana. Coba. Oke, izin bertanya Kak, bagaimana sih cara membangun personal branding kalau saya masih merasa belum punya pencapaian besar? Oke, kita catat dulu ya untuk pertanyaannya. Nanti dijawab setelah semuanya. Dari sebelah sini, coba. Saya Kak, mau tanya. Kak. Perkenalkan, nama saya Edisa Putri Hasan. Saya di sini ingin bertanya Kak. Saya sering takut posting prestasi atau karya soalnya takut dibilang pamer. Itu gimana Kak? Oke, lanjut lagi tadi kakak sebelah sana. Saya mau tanya boleh? Boleh. Oke, perkenalkan nama saya Elvira Sari. Pertanyaan saya, kalau saya belum punya prestasi apa-apa masih bisa kita membangun personal branding? Oke, cukup 3 pertanyaan dulu ya. Jadi tadi untuk yang pertama dari kakak El ya.
pamer nih Kak, itu gimana ya Kak? Jadi ini loh, ada orang pamer, ada juga orang yang berbagi inspirasi. Perbedaannya ini ada di niat dan cara. Kalau kamu posting untuk sharing proses, edukasi dan pembelajaran, itu bukan pamer, tapi personal branding yang sehat. Ya Kak Iza. Jadi prosesnya ya. Iya, harus takut dibilang pamer sama orang lain gitu, harus pede. Oke. Dan selanjutnya pertanyaan dari Kak Elo. Nih katanya Kak Elo belum punya prestasi apa-apa Kak. Nah, apa itu masih bisa bangun personal branding? Bisa banget dong. Bisa banget Kak Elo. Justru tahap paling murni dari personal branding itu dimulai dari proses, bukan dari prestasi. Dokumentasikan perkembanganmu, belajar, mencoba, gagal dan melakukan. Jadi buat Kak Elo sendiri nggak usah takut buat bangun personal brandingnya. Mungkin itu saja. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Kak Aura dan hasil diskusi tadi. Personal branding itu bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan bagi mahasiswa di era sekarang. Tanpa disadari, cara kita bersikap, berbicara, berkarya, dan bermedia sosial setiap hari sudah membentuk citra diri di mata orang lain. Semua mahasiswa, apapun jurusan dan latar belakangnya, punya potensi branding yang unik. Tinggal bagaimana mereka mau mengenali, mengolah, dan menampilkannya. Memulai personal branding itu tidak harus menunggu hebat atau sempurna. Justru, proses membangun dari nol, mencoba, salah, belajar, dan berkembang itulah yang menjadi bagian penting dari citra diri. Pada akhirnya, personal branding yang kuat akan membuka banyak peluang. Contohnya, relasi, prestasi, kepercayaan, bahkan masa depan karir yang lebih cerah. Makanya, ayo mulailah dari sekarang. Luar biasa